Halo semuanya, kembali lagi di Ngopi ngobrolin film. Kali ini kita memasuki bulan Oktober. Oktober itu temanya Halloween. Pasti berhubungan dengan setan-setan. Oke. So, hari ini kita ngebahas eh, film horor pastinya karena tema di bulan ini adalah horor dan eh, apa sih yang sebenarnya kamu rasakan ketika Halloween, Pak? Kita ngebahas Halloween juga nih, berhubung bulan Oktober itu katanya Halloween nih gitu, dengan tema-tema spooky terus ya katanya ada ya, horor-horor, setan-setan pada bangun. Oke. Oh, dari aku di Oktober itu emang serem. Kenapa? Nah, serius ini soalnya hmm eh yang terakhirku diputusin. Di- sangat, mengingat kenangan yang ada. hmm kamu 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 lama-lama jadi gara-gara di channel sebelah jadi ikutan kayak klien saya ya, Pak ya. Udah menangani kasus serupa jadi ikutan juga. Hmm, hmm. Terus apa yang pernah kamu rasakan ketika ya pernah ikut pesta Halloween atau trick or treat gitu, something like that? Sebenarnya ada yang lebih serem dari ikut soal ikut pesta gitu kan, kadang pakai kostum-kostum yang serem kan. Yes. Cuma pernah emang ngerasain sesuatu yang emang lebih serem dari itu, yaitu nggak diajak ikutan pesta. Itu rasanya gimana tuh pas gak diajak ikutan pesta? Kira lu tidur di rumah menangisi kesendirian lo gitu ya? Oh, Bu, gini, kita udah siap-siap ya kan di rumah, cuma habis itu nggak diajak, ngeliatin temen seru-seruan di story ya kan, kita ada di situ. Tapi Gimana? so far lu pernah nggak sih ngada apa menghadiri sebuah acara yang bertema hantu atau ada event-event yang bertema setan gitu? Pernah. Uniknya gini, waktu pas kecil ya kan, di pasar malam tuh. Oh iya, pasar malam. Sekarang udah nggak ada. Ya kan? Nah, iya. Jadi di pasar malam waktu itu lagi di kampung. Dibawa tuh ke alun-alun kan waktu itu. Nah terus kebetulan di alun-alun emang lagi ada pasar malam. Nah akhirnya ke situ terus ngeliat apaan tuh namanya, tulisannya serem, gede banget, setan. Rumah hantu. Kalau pas kata ke bagian tong setan, nggak ada hantu. adanya? Kayaknya orang lagi trek-trekan naik motor. tapi itu setan. Tapi itu setan, kan ada setan. Aku udah ngebayangin rumah hantu PRJ, asli deh. Kalau soal Halloween aku pernah di PRJ itu zaman aku SD. Intinya kan dulu masih PRJ masih keren banget ya zaman aku kan. Jadinya dulu suka ada event-event setiap menjelang kota Jakarta ulang tahun sampai bulan Oktober ya. Jadi suka ada acara-acara itu. Halloween kan kebetulan memang masih zaman itu masih famous, terus orang-orang suka kayak pakai kostum-kostum gitu sih, serunya gitu. Ngomongin horor ya, besok malam Jumat nih. Kenapa gak syutingnya besok aja biar lebih ngik gitu loh. Ya besok diupload gimana sih? Oh iya. Oke. Hari ini kita temanya film horor nih, Fa. So far lu suka film horor atau enggak, jujur? Nope. Kurang tertarik karena
Lu punya pengalaman buruk apa gimana? Enggak, lebih ke apa ya? Nggak mau nonton sesuatu hal yang buat apa ya? Merinding. Nonton tapi kita nggak pengen nonton gitu loh. Nggak pengen nonton karena ngelihat nanti kan ada jump scare, ada I penampakan atau see. segala macam, Kebanyakan ya kan? film horor tentang bagaimana jump scare ya, gitu. Jadi nggak mau sia-sia menghabiskan waktu untuk menonton sesuatu hal yang sebenarnya kita nggak mau tonton. Yes. Aku pernah dubbing Annabelle, itu luar biasa loh. Aku ngerasa merinding banget. Soalnya itu udah di dalam ruangan, AC-nya dingin, filmnya jump scare semua. Itu aku dubbing sambil teriak beneran jatuhnya gitu. Itu pertama kali dubbing Annabelle, serem banget. Dulu waktu pas kecil nggak ini, kalau aku nggak kan Annabelle baru-baru ini kan, kalau masih kecil dulu nggak apa taunya bukan Annabelle yang itu, tapi jangan ketawa dong. Si manis jembatan Ancol lagi. Enggak, taunya waktu kecil tuh Isabel. Maria Mercedes. Isabella adalah kisah cinta dua dunia. Serem dong, serem tuh. Iya, dua dunia kan. Dunia alam gaib kita sama berjumpa walau akhirnya terpisah. Serem banget. Iya, serem banget itu. Oke. Soalnya kalau udah ngomongin kayak gini udah bakal panjang nih. Iya. Itu di balik layar aja. So, oke, hari ini kita temanya adalah film thriller. Tapi mengarah ke horor dan masih bersangkutan dengan cerita yang kita sebelumnya review. Kenapa aku bilang bersangkutan? Harry Potter. Harry Potter. Kenapa aku bilang bersangkutan? Kenapa tuh? Karena di sini ada Philosopher's Stone, batu bertuah. Yaitu batu yang jatuhnya ini sejarahnya ya. Itu adalah batu yang dicari para arkeolog, para penyihir, dan katanya itu bisa buat manusia itu abadi hidup. Gitu sih dengernya. Kalau misalkan aku salah persepsi, mohon maaf karena aku taunya itu dari Harry Potter gitu. Dan batu bertuah ini disebutkan dibuat oleh Nicholas Flamel, dan itu adalah pernah sekali terdengar di film Harry Potter juga, dan di film ini mereka juga menyebut hal yang sama. Berarti emang ternyata batu bertuah itu ada gitu. Dan itu kisah nyata. Cuman kita nggak tahu di mana letaknya batu bertuah itu. Gitu. Makanya banyak film yang bermunculan mencari Philosopher's Stone ini, atau yang kalau misalkan bahasa Britishnya adalah Sorcerer's Stone gitu. Oke, As Above So Below. So Below. Seorang ini silakan. So fuck up sekali film ini. Kalau aku bilang kisahnya terlalu sejarah sih, lebih ke sejarah juga iya. Horor juga iya, tapi lebih kisah masing-masing karakter, apalagi pas ada piano itu loh yang di bawah gua tiba-tiba so far gitu sih. Oke, Pak. Ini sebenarnya memang lebih ke lebih ke dokumenter. Dia pakai gaya dokumenter, cuma bukan dokumenter asli tapi dokumenter fiksi. Jadi dokumenter fiksi. Memang ini tahun 2014. Jadi salah satu film Amerika yang masuk ke kategori horror juga di sini. Jadi di sini emang Scarlett Marlowe itu yang karakter utamanya si cewek ini emang di awal cerita ini lagi nyari sesuatu hal yang berkaitan dengan intinya dia sedang melakukan penelusuran, bukan penelusuran gaib tapi penelusuran mencari kif atau apa ya? Karena arkeolog. Iya. Arkeolog. Dia mencari sesuatu hal sejarah yang di Iran waktu itu. Jadi dia cari hal yang udah lama terpendam sebenarnya dan ketemu.
itu akhirnya menghubungkan dia dengan untuk tim ke ya? Ada timnya gitu. Ujung-ujungnya itu menghubungkan dia untuk menuju ke salah satu kota Paris. Kota Paris. Nah, di kota Paris itu ada sebuah area yang namanya apa ya, yang di lorong bawah tanah tuh. Terowongan sih, cuman aku lupa deh namanya tuh apa ya. Katakombs. Ya, katakombs. Ya, katakombs. Katakombe itu semacam apa ya? Dia semacam ruang bawah tanah yang memang didesain buat kota Paris saat itu kayaknya sih. Ya, memang didesain untuk itu. Dan di zaman-zaman kerajaan juga didesain, emang ada desain yang ruang bawah tanah seperti itu. Sangat berguna. Dan katakom ini memang lebih dari 6 juta orang di sini yang ngebangun di sini tuh legendanya. Dan sampai sekarang memang masih ada. Jadi memang dijadikan tempat wisata juga di sana. Cuma memang nggak sedalam di film. Kalau di film kan memang mereka mengambil jalan pintas. Yes. Biar gimana caranya biar dia masuk ke tempat terlarang jatuhnya. Mereka tuh yang nggak dibolehin itu mereka malah masuk. Nah itu mereka malah tersesat di dunia lain gitu kan. Di sini ada Scarlett Mallow yang jadi main karakter. Kemudian ada George yang jadi penerjemah. Jadi dia penerjemah bahasa-bahasa kuno gitu ya, runtuhan kuno gitu. Terus ada Benji sebagai kameramen. Terus ada siapa lagi ya? Ada tim-tim yang lain lah, banyak. Ada beberapa tim juga gitu. Membimbing mereka untuk masuk ke dalam. Melusuri katakombe. Tapi ketika di dalam, wah dunia. It's so fucked up. Yang paling parah sih ketika dia ngelihat ayahnya bunuh diri itu. Jadi memang apa ya, di sini tuh semacam penebusan dosa. Iya. Jadi di katakombe ketika mereka tersesat, ketika mereka mencari jalan keluar, itu semacam pertanda bahwa ada momen, ada permasalahan yang memang belum mereka selesaikan di dalam dunia ini. Jadi permasalahan masa lalunya terselesaikan di situ gitu loh, kayak ini loh, kalian ngapain aja selama ini loh gitu. Ketika kalau misalkan kamu membantah kebenaran itu, misalkan ada salah satu kasus yang udah ada di film juga, dia diliatin kebenarannya kayak apa, terus salah satu dari mereka tuh membantah hal itu kalau itu bukan kesalahan dia, akhirnya dia hilang gitu. Jadi iya. Jadi di situ memang apa ya, horornya itu adalah bukan horor karena setan ya gitu. Iya. Jadi memang horornya itu ketakutan memang mereka karena sendiri gitu. Iya betul, mereka dihantui oleh ketakutan bersalah masa lalu. Iya. Tapi mereka berusaha untuk menutupi itu. Jadi di bawah ketika mereka sedang menelusuri bawah tanah, yang mereka jumpai itu adalah ketakutan mereka di saat mereka hidup itu. Jadi masing-masing penelusur ini punya cerita masing-masing gitu. Di Scarlett Mallow yang dia sejak penelusuran di awal film itu di notice bahwa kesalahan ayahnya yang bunuh diri. Yang bunuh diri karena dia gila kan ayahnya. Nah, sampai selama film itu terus si Scarlett ini terus dihantui sama perasaan itu. Terus si George juga sama, yang dia karena apa namanya, adiknya meninggal. Iya. Dia merasa bersalah. Dia dihantui sama hal itu juga. Beberapa karakter lain juga punya ketakutan sendiri. Dan itu membuat jadi jatuhnya mereka tuh kayak teringat kembali kepada kisah-kisah yang jatuhnya lebih ke psikologis, enggak sih? Kisah ini lebih horornya tuh
emang thriller, dia jatuhnya horor tapi lebih ke arah ini tuh mental gitu loh. Mereka harus bisa melawan ketakutan mereka sendiri gitu. Tapi serem juga yang pas di bagian katakombe yang kayak ada zombie gitu ya. Kayak zombie gitu kan. Sekte itu jadi kayak sekte. Sekte di biasanya kan kalau sekte kan ada di bawah tanah gereja kuno. Kalau di sini kan di bawah lorong, di bawah makam, di lorong-lorong gitu-gitu. Jadi emang di situ ada sekte juga dan itu lumayan serem. Terus serem banget, asli kayak zombie tau mukanya, ini parah banget deh. Gila emang. Itu parah sih. Tadi tuh nonton, coba nonton ulang dan itu pas bagian-bagian terakhir tuh yang pas si jadi si Scarlett itu sadar kalau ketika mereka saat dalam artian mereka balik ke situ-situ lagi, akhirnya si Scarlett tuh sadar kalau kita emang ada yang salah gitu, maksudnya ternyata ini emang ada hal yang harus dibenerin gitu kan. Betul, emang harus ada yang dibetulin dan itu bukan ke bagaimana mereka keluar, tapi itu lebih balik lagi ke diri mereka masing-masing. Jadi yang dibenerin itu apa yang kira-kira salah dari diri mereka masing-masing. Jadi itu yang dilakuin. Dan jujur pas bagian si Scarlett mencoba buat ngebalikin si Philosopher's Stone-nya. Iya, itu tuh ya. Karena di akhir-akhir nggak bekerja kan waktu pas teman si George ini Pierre Scarlett. Di awal-awal mungkin Philosopher's Stone-nya bekerja dengan baik kan. Pas terakhir udah kayak hilang kendali gitu sih. Hilang ininya. Di situ si Scarlett tercerahkan gitu kalau ternyata emang harus ada dibenerin, dan pas sampai situ kan dia masih balik lagi dan itu langsung gue skip karena serem ya. nggak kuat. Jadi skip langsung ke bagian si apa namanya. Jujur aku juga banyak yang skip ya bagian serem-serem soalnya emang takut gitu kan, ngagetin aja. Ini sebenarnya emang filmnya dikasih tahu sama rekan komunitas juga. Jadi dulu sempet tiba-tiba disaranin, Kak udah nonton film ini belum gitu. Film apa tuh? Aja nonton filmnya, bagus. Ngeliat dari covernya, wah ini udah merah-merah nih, apa nih, kira ini film genre zombie, gore gitu kan. Gore. Udah nonton aja tuh. Terus? Tapi seru sih kalau aku bilang, cuman apa ya, jadi terngiang-ngiang, jadi kayak gue inget dosa masa lalu gitu loh. Kalau aku sih abis nonton, bahkan setelah ada beberapa yang di skip sampai sekarang aja ini masih merinding, perasaan gelisah gitu. Nggak tahu kenapa gitu, gelisah aja, jadi emang ini film kampret sih. The fuck lah, udah nyoba buat nonton anime yang genre lucu-lucu juga udah ke distract ya, berusaha ngedistractin diri kan. Masih berasa sampai sekarang ngobrol ini tuh masih berasa nih. Waktu aku nonton itu kan itu sekitar hari Minggu ya. Waktu itu kan aku nonton hari Minggu, lagi iseng-iseng, lagi benar-benar nonton gitu. Itu pas kelar tuh aku langsung sholat. sholat bener gue sampai malam, akhirnya gue tidur di kamar bokap nyokap. Pakapnya sampai segitu ya, soalnya kan gue di lantai 2 sendiri kan. Jadinya aduh nggak berani nih gue tidur sendiri di lantai 2, gue ke bawah. Tapi emang di film ini yang serem tuh emang nggak ada setan-setanan, tapi emang ya itu mereka dihantui, tapi bukan sama hantu sosok, tapi sama perasaan diri sendiri gitu. Makanya ini tentang, ya kalau bisa dibilang ini tentang bagaimana kita berbuat salah di masa lalu yang emang harus karma itu ada gitu loh. Ini menceritakan tentang karma juga gitu. Kamu nggak bisa lari. Lagi pas mereka penelusuran di gua tuh, perasaanmu gimana tuh? Aku tuh kayak ngebayangin aku yang di sana. Karena aku tuh ngerasa apa ya? Rasanya tuh tegangnya dapet, terus gue ngerasa ketika pas mereka mengalami
satu demi satu scene yang mereka lewati, itu kan ada perasaan yang nggak begini, sebenarnya begini gitu kan. Gue ngerasa, aduh, nggak, gue udah ngep-ngepan, jujur gue nonton tuh udah ngep-ngepan, makanya gue langsung sholat, sujud gue, karena gue nginget masa lalu. Terus ya abis itu kan gue harus ada kerjaan readingan, itu makin menjadi sih sumpah. Makanya gue hari apa ya, gue Selasa libur kan, karena gue anjir gak gini dong gitu. Karena ya aku pribadi, aku nonton itu jadi kena mental. Jatuhnya gue jadi kayak gue selama ini gue suka lari dari masalah. Kalau gue selama ini suka menghindar dari orang-orang yang emang pada akhirnya gitu-gitulah. Intinya gue banyak ada hal yang gue nggak boleh lari, gue harus mencoba untuk bagaimana bisa tegas sama diri gue sendiri gitu sih. Banyak poin filmnya sebenarnya itu ya. Cuma emang dibumbuin horor historical aja gitu. Jadinya emang menarik karena pikir awalnya ini emang dokumenter asli. Jadi karena emang gaya pengambilannya dan kayak kameramen kayak gaya pengambilan amatir gitu kan. Kayak jatuhnya vlogging biasa sih, gue bilang. Ya kan, dokumenter gitu. Tapi pas dicari-cari ternyata ya ini just fiction gitu. Kayak hanya mirip film fiksi lah. ya? Kayak mirip film ini Paranormal Activity. Lo nonton nggak? Nonton kan? Tahu tapi nggak nonton. Jatuhnya kan kamera gitu, cuman ya tapi kalau itu kan lebih mengarah ada hantunya gitu kan. Nah, jatuhnya kayak gitu, cuman ya ini lebih histori sih, karena jujur gue lebih suka ini ketimbang film horor lain gitu kan. Tapi menarik ini soal katakombe yang ada di kayaknya Paris. Ada deh di Paris. Emang ada. Ini kan jadi tempat wisata. Ada tempat jadi wisata kan, gitu kan. Didirikan sejak 1810. 1910. Dan itu bener-bener perbedaan. Paris itu kan jujur ya, Paris itu adalah tempat yang paling indah ya, paling indah, paling romantis, pokoknya paling bagus dari segi otentik gitu kan. Dari segi kota dia tuh ternama loh, tapi kita nggak tahu dari segi light side-nya bakal ada dark side-nya gitu. Setiap manusia juga pasti kayak gitu, ada sisi light, ada sisi dark side, makanya film ini dibuat gitu. Karena selamanya itu nggak akan ada yang serba indah. Betul. Pasti akan ada di balik itu semua tuh pasti ada sisi yang buruknya, sisi kelamnya ya. Namanya juga kehidupan, ya jatuhnya kehidupan itu kan selamanya nggak ada yang baik aja. Oh, ngerti kan guys? Kalau kalian berniat untuk prewed, misalkan mau foto prewedding atau pas pengen wedding atau bulan madu, amin. Pengen di Paris, jangan cuma di Menara Eiffel aja, tapi di Katakombe Paris. Oh iya ya, orang-orang tuh pasti pada ke Menara Eiffel, ke kafe-kafe di Paris, tapi mereka nggak tahu Katakombe yang sebegitunya punya kisah yang mereka taunya Katakombe yang di rambut. Itu Katakombe. Aduh. Iya, jadi kayak gitu. Apa ya? Banyak yang bilang sih film ini jujur ya, banyak yang nggak suka sih, karena aku lihat review orang ya dari beberapa website. Salah satunya ya aku sebut aja Kaskus. Boleh gak sih sebut? Boleh kan ya? Nah, banyak yang nggak suka, mungkin karena lebih mengarah jatuhnya ngejatuhin mental. Banyak yang bilang kayak gitu. Ya itu berarti mental Anda tidak kuat. Anda harus diospek Anda. Kalau Anda nonton MU sekarang, kenapa gitu? mental Anda akan terbentuk, terus dibantai 1-6. MU lagi. Masalahnya ya banyak yang bilang ini terlalu apa ya, untuk pencinta horor juga tuh kayak ini nggak terlalu menarik. Kenapa? Karena
orang yang pencinta horor tuh lebih lebih suka dengan ada jump scare, ada hantu yang setiap detik dateng gitu. Ini kurang jump scare apa ya? Banyak yang nggak suka. Gue aja nggak berani nonton lagi. Sumpah ini dari film-film yang ditonton nih, cuma As Above So Below yang nggak pengen ditonton lebih dari 2 kali. Ini nontonnya ketiga kali, sumpah. Kenapa? Ini aja kalau mungkin kalau misalkan aku ada temen buat joinan buat nonton, aku mau lagi deh. Cuman kalau misalkan nggak ada sendiri, aku nggak berani beneran. Ya itu alasannya, karena bukan takut karena apa ya, cuma hantunya. Ya, bukan karena itu ya, tapi karena emang genrenya tuh kurang sesuai aja gitu, karena gampang strike sama hal yang itulah. Jadi pantesan kamu aku ajak penelusuran gak mau. Misalkan udah nonton langsung aduh keinget sampai sekarang aja masih ke bawah nih suasananya. Kalau soal hantu nggak takut, sumpah. Yakin? Kalau udah yang kayak begini tuh udah karena mungkin ini ngena ke diri sendiri sih jatuhnya. Karena kan ya itu dibalikin lagi, entah itu dari alur yang memang menceritakan soal tadi yang soal kesalahan masalah gitu ya. dari diri sendiri, terus juga backsoundnya, apalagi waktu pas yang sekte itu nyanyi, gila. Itu parah sih. Enggak, itu aku skip. Gila, sumpah. Terus yang kakinya nongol dari lantai, dari itu. Kakinya nongol ke atas, itu apaan? Itu kan ya itu yang pas yang aku bilang hilang itu tuh. Ya gara-gara dia nggak mau mengakui kesalahan dia. Jadinya itu efek instan lah yang dikasih. Tapi sama serem sih. Di sini buat keluar dari jalur gua tuh kalian harus masuk lebih dalam lagi, jadi makanya judulnya As Above So Below. Jadi lebih menelusuri goa itu lebih dalam sampai lu masuk ke dunia lain. Lu nggak tahu lu tinggal di mana habis itu. Untuk keluar dari situ harus turun ke bawah sampai paling bawah. Kalau ke atas sudah nggak ketemu, makanya wah gila. Sampai bawah tanah banget kali ya itu. Itu udah di tanah lagi. Katakombe juga kan dibilang sebagai perbatasan antara dunia dengan neraka kan. Iya. Coba dicari historisnya, ada itu. Jadi katakombe itu disebut sebagai perbatasan lah antara dunia dengan neraka. Tapi itu serem sih. Dinding-dindingnya dibuat dari tengkorak. Iya sih. Tapi itu kenyataan gak sih? Untuk dibuat dari tengkorak gitu-gitu, kenyataan gak sih? Kita harus pembuktian ke Paris nih. Kalau dilihat dari Wikipedia, iya. Jadi memang dibangun dengan style seperti itu gitu. Enggak, itu kan ini bangunan tua kan? Iya sih, bener-bener tua banget itu. Tapi ya kayaknya gue kalau ke Paris pingin coba tapi gue takut sih. Takut nih gue. Pertama ke Paris, ke Menara Eiffel. Iya. Ke kafe. Iya, indah-indah dulu. Kafe. Enggak, iya. Habis itu baru hari terakhir pengen balik, baru tuh ke Katakombe Paris. Mantap. Nggak tahu dia tuh. Ya udah, Alfa, mulai besok lo yang mulai tarot. Mantap gitu. Coba tuh guys, kalau misalkan kalian mau wisata ke Katakombe juga tuh, siapa tahu dengan begitu kalian jadi inget lu punya salah apa, lu punya dosa apa, lu udah manfaatin orang siapa. Kalian ya kan, pengen merit, ninggalin mantan Anda. Kalau ke Menara Eiffel, di sini udah banyak sutet. Monas. Udah banyak sutet yang mirip bentuknya sama Paris. Ke Katakombe, mana ada bangunan di Indonesia yang dibangun pakai tengkorak, belum ada. Tapi sebenarnya kalau Katakombe itu mirip kayak kota Pompei, tahu yang di Itali. Jadi itu kayak kota yang udah kena lava, kebakar gitu. Tahu kan Pompei? Pernah dengar.
istilahnya jatuhnya itu semuanya orang-orangnya meninggal di sana semua. Terus ya pokoknya jujur aja ya, aku nonton Pompeii juga, terus juga waktu itu aku pernah ke Pompeii. Itu sumpah auranya tuh gak bagus banget gitu. Auranya gak bagus, beneran gak bagus. Mainnya aura ya. Dan di situ banyak mayat berserakan. Masih banyak mayat yang masih jadi apa ya, karena manusia udah dijadiin kayak kena api itu kan bakal jadi patung ya. Nah itu mayat-mayatnya masih disimpan di situ. Nah apakah katakombe seperti itu? Ya, ini katakombe juga jadi tempat wisata. Tapi jadi tempat wisata gitu loh. Coba gue Ya, ngeliat karena kan memang keunikan tersendiri kan. Sama aja kayak aja lah kayak di sini candi kan dulu kan tempat Borobudur, ibadah. iya. Ibadah ya kan dulu. Sekarang dijadiin wisata. Ya sama lah. Jadi memang masing-masing negara punya nilai historis. Jadi dan nilai historis itu dimanfaatkan untuk menarik wisatawan. Tapi creepy sih. Ada kuburan. Betul. Ada mayat di katakombe. Ini gue lagi liatin. Beneran serem sih. Emang beneran serem, ada kayak salib-salibnya. Di sini kalau misalkan emang pengen wisata horor bisa ke Juruk Purut ya kan. Cindir banget. Wisata horor. Iya, wisata horor. Gitu. Ke apa namanya yang ada apa hantu-hantu pastur tuh. Itu Juruk Purut ya? Juruk Purut itu Juruk Purut, terus Casablanca. Ah, itu jembatan Casablanca. Terowongan Casablanca. Terowongan. Kan ada jembatannya kan? Terowongannya itu di terowongan. Di jembatannya aja, kalau di terowongan kan serem ya. Kita dari jembatannya aja. Ngapain? Serem. Serem. Ngapain lo mau nyari apa di situ? Nah, gitu guys. Pokoknya film ini bagus karena menurut aku pribadi emang aku lebih introspeksi diri setelah itu. Introspeksi diri. Langsung bertobat ya? Iya, langsung tobat beneran. Karena jujur aja ya, ketika aku susah nonton, aku kayak gemeter, jujur aku gemeter. Karena ini bukan karena aku nonton film horornya, tapi gemeter karena bagaimana kalau aku yang ada di sana gitu. Bagaimana kalau kita yang mengalami itu dan kita harus menyelesaikan masalah yang sudah terjadi di hidup kita. Kita harus bisa melawan ketakutan kita sendiri gitu. Misalkan kamu takut dicibir orang, dinyinyirin orang gitu, pasti itu adalah sebuah ketakutan yang pada akhirnya kamu sadar ternyata di balik ketakutan itu yang penolong kita cuma Tuhan, cuma Allah gitu. Kalau kamu apa sih yang setelah kamu nonton tuh kamu sesali dari film ini, dan apa yang berkahnya gitu loh? Nyesel nonton. Tunggu ya, yang nyaranin film ini siapa? Maksudnya nyesel nonton tuh ya efeknya gitu. Bukan karena ini jelek, tapi ya efeknya sampai sekarang masih ke bawah. Jadi sempat nyesel, sampai sekarang nyesel nonton lagi. Jadi ini tuh As Below itu jadi tidur di pasti orang. Ini salah satu film yang emang nggak pengen ku tonton lebih dari 2 kali gitu. Jadi ya ini sayangnya udah lebih dari 2 kali, udah yang ketiga kalinya. Jadi ya udahlah, jadi nggak mau nonton lebih dari 3 kali. Oke, berarti buat penyegaran besok kita minggu depan film Disney ya. Buat penyegaran ya. Ini sangat worthy untuk ditonton lah. Jadi apa? Akan tonton bareng keluarga. Jadi sebisa mungkin keluarga besar juga diajak nonton As Below ini. Jadi setelah nonton biar kalian bisa saling introspeksi diri dan lebih mengenal diri sendiri. Tuh, diri sendiri tujuannya apa buat hidup. Yes. Ngaca lu pada. Oke? Udah ya, gue takut jujur, gue merinding loh sekarang. Beneran loh. Gue nge-review ini merinding loh. Nggak tahu kenapa. Wah, bahaya. Tapi ada satu hal yang bikin pertanyaan. Jadi waktu pas baru ingat. Jadi nama yang
ngebantu ini salah satunya itu Papillon. Iya. Jadi saat si Scarlet ini nyari si Papillon untuk ngebantu dia menelusuri apa katakombe. Itu kan ada satu cewek yang dari ini kan, yang dari geng sekte itu tuh, yang dari sekte itu first itu ada satu orang si cewek itu yang ngeliatin bagian kamera dari awal pas di bar sampai bahkan pas di dalam goanya dia ketahuan ikut sekte. Sampai pas akhirnya yang pas akhirnya dia tuh bisa ngehantui si George, si kameramennya itu. Jadi entah ini apa salahnya si George ya. Jadi sampai bisa dihantui gitu sama si orang ini. Kalau aku bilang sih karena dia ini kan emang kerasukan ya. Apa jatuhnya dia kan punya kekuatan sekte gitu. Jadi bisa menghantui orang lain gitu loh. Apa ya namanya sebutannya? Tapi di sini kan si George itu kan let's say karena accident lah. Dia mati kan? Iya. Itu kan matinya karena dikagetin bukan dikagetin ya, emang style horor ala horor tuh gitu sama si cewek ini. Maksudnya si George ini salahnya apa gitu ke si cewek ini? Spoiler itu kamu. Tapi benar-benar jadi pertanyaan sih dari pas nonton, karena si cewek ini tugasnya apa gitu selain menghantui gitu kan. Kalau temennya kalau si temennya si ini aku agak nge-skip nih karena takut, jujur aja. Ya si Papillon yang pas masuk ke sana nggak bisa. Iya. Udah tuh yang nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Namanya namanya Prancis banget sih. Jadi ada satu orang di situ yang temennya Papillon emang nggak bisa keluar. Latoup namanya Latoup. Ya mungkin di sini adalah perannya Latoup itu jadi hantu masa lalunya si gengnya Papillon dan kawan-kawan, karena si Latoup kan ditinggal kan. Jadi pas ditinggal dan nggak bisa keluar, si Papillon sama yang lain tuh ngakuin kalau dia berusaha nyari, cuma akhirnya nggak nyari gitu karena mereka kira udah ya si Latoup ini udah meninggal. Cuma akhirnya muncul lagi tuh sosok si Latoup di sini dan sangat fuck up sekali lagi ini film. Kenapa sih fuck up mulu deh tadi ngomongnya? Emang ya seperti itulah. Apa? Iya, I know. Ada satu yang emang nggak bisa dipertanya, yang masih belum terjawab tuh ya tadi yang peran si cewek yang ikut sekte ini. Itu parah sih. Kenapa segitunya ke George ya si kameramen gitu? Mungkin karena dendam kali, aku nggak ngerti sih. Rata-rata orang yang ikut sekte kayak gitu suka dendam sama orang-orang yang terlalu ambisius gitu-gitu. Kebanyakan. Atau mungkin ini kali ya, karena memang di awal-awal kan si George itu kan nyorotnya ke dia mulu tuh. Iya. Sampai ditengok tuh udah creepy banget. Pokoknya pas tiap dia ngerekam terus ditengok tuh wah gila, merinding. Mungkin salahnya si George ini terlalu kepo gitu. Lebih tepatnya karena ya mungkin orang tuh pasti nggak akan suka kalau misalnya terlalu diekspos bagaimana gitu kan. Dan intinya orang tuh pasti mikirnya nggak akan baik gitu, dan dendam sih. Masih spekulatif sih. Dendam sih. Kalau aku bilang dendam. Cuma masih kepo ya. Mungkin kamu harus nonton lagi. No. Mungkin kamu harus nonton lagi. Oh. Berarti besok minggu depan Aladdin aja. Saya tidak kuat nonton ini. Karena emang ini pernah ditayangin di Trans TV tahu, di box office Trans TV. Soalnya aku pernah
Pas aku nonton tuh kayak aku pernah lihat di mana ya, oh iya Box Office Trans TV gitu. Ini film ini pernah ditayangin di Box Office Trans TV dan itu aku sekitar agak-agak lupa ya tahun berapa, cuman kok banyak scene yang familiar gitu. Ternyata oh iya pernah ditayangin di Trans TV gitu. Oke. Memang ini tambahan aja sih. Jadi kita emang tadi dari Rotten Tomatoes juga banyak yang nggak begitu suka sama film ini. Yes, banyak. Dari cara setup dan lain-lain. Mungkin terus kayak juga, video blogger biasa kali ya. Juga terlalu banyak adegan pembunuhan yang terang-terangan banget gitu. Yes. Jadi seakan-akan apa ya? Kayak di sini into klise diokriti. Nah ya apa ya rasanya ya? Coba kita cek. Terlalu klise berarti ya? Iya klise sih. Emang kebanyakan pada nggak suka kayak gitu. Terlalu mendalam. Ada juga di sini yang dari Metacritic dari dikasih rating 38 dari 100. Ada yang sampai segitu ya? Gasnya karena generally unfavorable reviews. Jadi rata-rata emang nggak suka aja. Kan? Gitu. Kan? Berarti bukan di website itu aja yang nggak suka. Cuma yang menurutku ini underrated sih kalau berarti kalau kayak gitu emang mungkin secara kesinian dong Pak, suaranya hilang-hilangan. Kalau menurutku di sini filmnya emang rada underrated sih kalau dilihat karena banyak yang suka, cuma dari aku pribadi rating enjoy dalam enjoy ini dalam artian nggak mau nonton lagi. Oke, filmnya gitu sama bisa diterima. Untuk film horor ya bisa diterima. Sudah merasakan besok masih mau ikut penelusuran. Kalau nangkap babi ngepet sih nggak apa-apa ya, karena duit lumayan lah. Di figur, komik, novel. Ya udah, lo jadi itu aja lah, jadi CP channel sebelah aja udahlah. Oke deh, aku ngasih rating boleh ya? I'm sorry for this movie, aku ngasih 6/10. Kok gue pelit tumben. I'm sorry, karena aku ngerasa banyak scene yang gak harus ditonjolin tapi dikeluarin gitu. Banyak scene yang gak harus dilihat tapi dikeluarin, dan itu kameranya juga goyang-goyang banyak kan. Mungkin itu kali ya yang jadi mestinya kalau emang ini emang sih film video vlogger, video blog gitu ya, jatuhnya vlogging, but ya emang gak ada stabilizer gitu loh. Apalagi ini udah banyak trauma orang-orang yang edit tuh, gila. Apalagi itu tahun 2014 masa gak ada stabilizer sih. Jadi ya, menurut aku untuk pengambilan gambar juga nyup banget sih tuh. Oh, dari kamu? Masih 6. Why? Ya karena tidak mau nonton lagi. Itu bukan alasan. Ya Allah. Enggak. Ya apa Ki? Apa ya? Sebenarnya kalau style dia pengen ala-ala dokumenter, sebenarnya itu bisa lebih smooth dengan apa ya? Jadi setiap scene, jadi di pertengahan cerita tuh memang ada momen untuk si MC ini bercerita gitu. Yes. Kan kita dikasih lihat si MC ini bercerita
setelah dia berhasil dari Iran, diwawancara kan, yes my name is baru diwawancara gitu. Lat Marlo bla 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 bla. Terus itu masuk dia lanjut penelusuran dari Iran ke Paris. Di ending baru setelah cerita selesai baru dia di vlogging lagi. Ini kurang, komentarnya kurang gitu. Kalau misalkan emang pengen dokumenter banget ya, at least mereka dikasih scene si Scarlett Marlowe itu buat ngasih penjelasan kayak kayak itulah intinya. Kalau misalnya film Titanic kan juga pakai mungkin bukan dokumenter tapi pakai narasi yang sama gitu. Jadi si karakter utama bercerita, ya kan, terus habis itu ada ininya, ada adegan flashback gitu-gitu. Terus setelah adegan flashback si karakter utamanya cerita lagi, terus flashback lagi. Jadi kalau misalkan diselingin sama hal itu mungkin oke lah, bisa dinikmati. Cuma ini kan langsung gitu. Jadi jatuhnya terlalu cepat-cepat, buru-buru juga sih kalau aku bilang. Buru-buru pace-nya sih kalau dari pace sih sebenarnya kalau menurutku oke sih. Cuma emang mungkin dari ini aja kali ya. Penggarapan cerita. Dari skemanya aja, mungkin untuk dari beberapa kritik yang bilang kalau bilang kamera terlalu klise dan mediocre, yang terlalu noob, ya kan? Iya, aku bilang tadi terlalu noob, emang iya. Juga mungkin banyak yang nggak suka juga terkait film ini, itu juga berpengaruh sih. Mungkin ini kalau dari segi pengambilan gambar, aku setuju kalau memang ini rada noob kan. Klise kan. Ya, begitulah. Tapi kalau dari story menurut aku ya lumayan creepy sih. Creepy banget. Ini kuat sih kalau dari cerita ya. Creepy banget. Karena sampai selesai nonton. Depresi lu abis itu. Rasa. Depresi anjir. Depresi lu abis itu beneran. Itu klien gue ntar nambah semua ntar. Ini sebenarnya depresi bukan depresi ke kalau pribadi itu bukan depresi ke permasalahan pribadi, cuma efek aja sih, efek dari film ini masih ke bawah gitu loh. Sampai sekarang masih ke bawah ya, jujur ya. Gue tuh terakhir ke bawah tuh pas hari Rabu, makanya gue Selasa tuh bener-bener gue tenangin diri, meditasi, karena itu bener-bener kerasa banget sampai 2 hari loh. Kalau gue sampai 2 hari, gak tahu lu berapa hari. Lihat aja besok. Akan ditonton As Above So Below. Saranku jangan baca kritik atau review dari yang bernarasi negatif dulu, karena belum tentu kamu melihat pandangan yang berbeda gitu ya. Karena film itu kan lebih ke perjalanan spiritual juga, jadi masing-masing orang punya pengalaman yang berbeda sama satu film. Bisa jadi satu film menurut orang bagus banget, menurut orang lain bisa aja bahkan buruk gitu. Jadi sebelum kamu nonton ini, pastikan kamu nggak baca review-review yang bernarasi negatif. Jadi silakan dinikmati, nanti setelah itu kamu bisa baru lihat reviewnya atau gimana. Soalnya aku juga pas pertama kali direkomendasikan sama Alfasrul ini, ya udah aku coba iseng doang. Oh ternyata filmnya seperti ini. Pas baru nonton baru aku lihat reviewnya. Ternyata apa yang aku rasakan di film itu sama yang di review gitu. Ya gitulah, at least film ini cukup menghibur walaupun healingnya lumayan 2 hari. Tapi menyenangkan karena jadi tobat, jadi tahu salah gue di mana, jadi banyak ikhlas. Hidup itu harus ikhlas aja. Walaupun dia pergi jauh, ikhlas aja udah gitu. Hidup itu harus ikhlas ya, gitu. Ya, gitu ya. Oke, apa nih, Pak? Tambahan. Nambah mulu ntar lagi. Laper gue. Oke, udah ya. Sampai sini dulu. Minggu depan kita nonton apa nih? Kita spoiler dulu aja. Oh ya. Disney dong.
Belum pernah nonton Disney ya lu? Hah? Lion King doang. Ya Allah, film yang gue dubbing. Nonton Aladdin dong. Kan ini Apa? baca buku ceritanya doang. Waktu pas kecil punya buku Apaan cerita Lion King? yang dulu tuh waktu kecil punya banyak buku cerita Disney. Ada Lion King, ada Putri Salju, ada apa Beauty and Beast, ada Lion King, Aladdin juga ada. Dulu ngoleksi sampai pas akhirnya sekarang entah kemana bukunya. Oke, next kita apa nih? Mau Lion King atau Aladdin? Buat penyegar aja, udah penyegar dulu lah. Serah. Apa Lion King ya, live action, oke? Ditunggu video berikutnya dan salam Novi arigato apa slogannya? Lupa. Arigato apa? Terima kasih gozaimasu. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan notifikasinya, bagikan ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya karena kita akan update tiap minggu ya guys. Ditunggu aja di Ngopi ini, kita bakal ngobrolin film-film yang mungkin lagi seru ditonton atau lagi pas dengan momen yang sedang kita lakukan. Oke? Kalau misalkan kalian pingin jadi guest star, hubungi aja email kita di bawah, ada bisnis email, silahkan hubungi. Dengan begitu kita akan mencoba kita bergabung bersama kayak kemarin kita bahas Harry Potter dan sharing bareng gitu. Oke, sekali lagi terima kasih. Saya Vika Hime dan Elva. Oke, kita undur diri. Assalamualaikum. Bye.